Oke, soal 17. Diketahui bahwa fungsi G memiliki turunan ke N untuk setiap bilangan asli N di setiap bilangan real. Didefinisikan Gx sama dengan integral 2 sampai X GT dt. Oke, jika G2 sama dengan 3, G aksen 2 sama dengan 20, G double aksen 2 sama dengan 600, maka tentukan polinom Taylor orde 3 untuk Gx di sekitar X sama dengan 2, oke, diperoleh 2 sampai 2,1 GT dt. Oke. Ini pakai teorema dasar kalkulus 1 ya. Jadi pertama kita tentukan dulu ya untuk formula Taylor orde 3-nya itu adalah Gx ya, itu kita bisa didekati kalau sampai orde 3 ya, berarti G oke, dalam hal ini lagi sekitar X sama dengan 2, berarti G2 plus ya, plus apa? Plus G aksen ya. Turunan ini oke, G aksen 2 X min 2 plus G double aksen 2 oke, dibagi 2 faktorial X min 2 pangkat 2 ditambah G triple aksen 2 dibagi 3 faktorial oke, X min 2 pangkat 3 ya, sampai orde 3. Nah, perhatikan bahwa lihat di sini. Oke. Nah, ini menurut teorema dasar kalkulus 1 ya. Teorema dasar kalkulus 1 menyatakan bahwa ini, nah, kita turunkan ddx gx ya. Turunannya adalah yaitu gx ya, gx turunannya ya, gx. Oke. Kenapa kok bisa gx turunannya? Karena gini, kok logikanya ya, logika dasar dari teorema dasar kalkulus 1. Nah, ini kalau kita integralkan ya, yang ini berarti kan G besar kan, ini G besar kan, kita integralkan nih, GT ya, di mana batas atasnya X, batas bawahnya 2. Lalu sama dengan, berarti kan kita punya GT ya, masukkan X-nya ke T. Berarti GX dikurangi G2 dong. Nah, ini adalah sama dengan GX kan, si GX ini ya, oke. GX ini kan hasil integralnya, ini adalah kita masukkan batas-batasnya. Nah, kita turunkan ya, ini konsep dasarnya begini mikirnya. Kita turunkan turunan GX ini, turunan si ini, itu kan pasti sama dengan turunan ini kan, ya. Ya, ini diturunkan berarti G besar, jadi G kecil. Jadi G kecil ini kan angka ya, paham nggak? G2 itu angka. Sehingga ya 0 ya. So, jadi ini sama dengan ini. Oke. Ini sama dengan ini ya. Hasil turunannya alias G aksen X. Ya. Paham? Sehingga ini bisa saya tulis lagi, si ini tuh. Ini yang bagian ini kita bisa tulis ini tuh G2 G2. Nah, G aksen 2 itu adalah G kecil. Maaf, ini tambah bukan sama dengan ini tambah G kecil ya, G2 X min 2. Nah, dia tambah dia. Lah, kalau ini kan G aksen itu sama dengan G kecil nih. Kalau G besar di 2 aksen, double aksen ya sama dengan G kecil yang aksennya 1 ya kan. Nah, seperti ini. Nah, begitupun yang G triple aksen, G besar triple aksen sama dengan G kecil double aksen ya kan. Ya, seperti ini. Oke, paham ya? Gampang. Nah, kita langsung masukkan saja sebetulnya kita masukkan saja. Nah, lihat di sini integral ya. Gx itu, nah, G2 ini nilainya berapa? Gampang, kan kita masukkan aja. G2 adalah sama dengan batasnya 2 sampai 2.
GT DT lah. Kalau batasnya sama 2 sampai 2 jawabannya pasti 0 ya kan. Sehingga ini 0 plus G2-nya 3 diketahui di soal. Oke, ini X min 2. Nah, nanti kita lihat X min 2 ditambah G aksen 2-nya apa? 20 ya. 20 dibagi 2, 2 faktorial itu 2. X min 2 kuadrat. Oke, ditambah G double aksen 2-nya 600. 3 faktorial itu 6 ya. Oke, X min 2 pangkat 3. Nah, oke. Nah, sehingga ini sama dengan itu nyambung ke ini ya, nyambung ke ini sama dengan ini ke sini ya. Oke. Sehingga kita peroleh G 2,1 itu sama dengan integral 2 sampai 2,1 sesuai yang ditanyakan. Template-nya ini ya, template-nya ini. Ini template-nya. Oke, ini soalnya. Oke, berarti kan GT DT ya, gini cara nulisnya, ini sama dengan oke, tapi ini kan aproksimasi. Oke. Nah, sehingga ini dikali oleh orde 3 ya. Nah, lihat X-nya kan diganti dengan 2,1 ya. X-nya itu ganti 2,1. Sehingga kita punya ini langsung tulis yang ini ke bawah, berarti 3 dikali 2,1 dikurangi 2 tambah 10. 2,1 kurangi 2 pangkat 2 tambah 100. 2,1 kurangi 2 pangkat 3 sama dengan, oke, ini nyambung, yang ini nyambung ke bawah. Berarti 3 dikali 0,1 ditambah 10 dikali 0,1 pangkat 2 tambah 100 kali 0,1 pangkat 3 sama dengan 0,3, oke, 10 dikali 10 pangkat negatif 2 ya. 10 kali 10 pangkat negatif 2, 0,1. Nah, 100 dikali 10 pangkat negatif 3, 0,1 lagi. Sehingga ini sama dengan 0,5 ya, 0,5. Oke, jadi hasilnya adalah 0,5 ya. Ini jawabannya 0,5. Oke. Baik, soal 18. Benda A dan benda B bergerak di ruang T lebih besar sama dengan 0. Vektor posisi benda A adalah seperti berikut dan vektor posisi benda B adalah sebagai berikut. Tentukan jika T sama dengan T1 adalah waktu pertama kali, sehingga vektor posisi benda A tegak lurus terhadap vektor kecepatannya, maka T1 sama dengan baik. Pertama, kita punya vektor posisi ya. Nah, oke, selanjutnya kita harus mencari vektor kecepatan benda A. Nah, di sini ada kata-kata tegak lurus. Jadi vektor posisi tegak lurus vektor kecepatannya. Misalkan vektor kecepatannya adalah V1T ya. Sehingga ini karena saling tegak lurus, maka dot produknya sama dengan 0 ya kan. Nah, berarti vektor posisinya adalah cos 4πt sin 4πt dan 1 plus sin pi per 6t. Nah, didotkan dengan kecepatannya, vektor kecepatan adalah turunannya, yaitu cos diturunkan jadi min sin ya, min sin 4πt. Jangan lupa berdasarkan aturan rantai 4πt juga diturunkan di dalamnya ya, jadi tinggal 4pi. Oke. Nah, sin diturunkan jadi cos ya, cos tulis lagi 4πt. Nah, 4πt diturunkan jadi 4pi. Oke. Nah, 1 plus sin pi per 6t diturunkan, 1 kan angka, diturunkan jadi 0. Sin diturunkan jadi cos pi per 6t. Ya. Nah, pi per 6t diturunkan terhadap t jadi pi per 6 saja. Nah, ini hasil dot produknya harus sama dengan 0. Oke, kita kalikan kiri kali kiri, tengah kali tengah, kanan kali kanan. Cos 4πt dikali min 4pi sin 4πt. Kita punya min 4pi sin 4πt cos 4πt ditambah, oke, sin 4πt dikali 4pi cos 4πt. 4pi sin 4πt cos 4πt ditambah, oke, ini kali ini ya, ujung kali ujung, 1 plus sin pi per 6t
dikali pi per 6 cos pi per 6T. Oke. Ya, ini. Nah, ini lihat, ini angkanya sama ya. Ini sama sehingga sama dengan 0. Sehingga kita punya ini saja. 1 plus sin pi per 6T dikalikan dengan pi per 6 cos pi per 6T. Ini harus sama dengan 0 ya, karena tegak lurus dot produknya. Nah, yang menyebabkan 0 ada dua macam. Bisa jadi yang ini, atau bisa jadi yang ini. Kalau yang bagian 1 plus sin pi per 6T yang membuat 0 adalah ketika sin pi per 6T adalah nilainya negatif 1. Kenapa? Karena di sini ada 1 kan, 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Yang membuat 0 adalah sin pi per 6T sama dengan negatif 1. Sehingga yang mungkin pi per 6T nilai sudut yang hasil sinnya negatif 1 adalah 3 per 2 pi atau 270 derajat ya kan. Nah, untuk T-nya yang positif, yang paling kecil kita ambil ya. Oke. Nah, sehingga kita punya pi-nya hapus, sehingga T-nya kita dapatkan 6 kali 3, 18 bagi 2, T-nya 9 ya. Oke, T-nya 9. Nah, untuk yang bagian ini, pi per 6 cos pi per 6T, yang membuat 0 adalah si cos-nya, cos pi per 6T-nya sama dengan 0. Nah, ini ada kemungkinan juga ya. Oke, mohon maaf. Mohon maaf. Ini. Oke. Oke, yang membuat 0-nya adalah kapan nilai cos-nya 0, yaitu ketika pi per 2 atau juga 3pi per 2 ya kan. Oke, sehingga pi per 6T, nah seperti ini nilainya ya. Nah, untuk pi per 2, T-nya berapa? 3 ya. Nah, sedangkan untuk 3pi per 2, nilai T-nya berapa? 6 kali 3 bagi 2. T sama dengan 9 ya. Nah, di sini ada keterangan adalah waktu pertama kali sehingga vektor posisi benda A tegak lurus vektor kecepatannya. Berarti pilih T yang T-nya minimum ya, yaitu T-nya T1-nya ketika 3 ya. Oke, soal 18 bagian B. Diketahui bahwa lintasan benda B berada di bidang P. Oke. Jadi, B kan bergerak nih. Nah, dari T0 sampai seterusnya, dia selalu ada di bidang. Selalu ada di bidang P. Misalkan ini ilustrasinya seperti ini bidang nih. Bidang P. Nah, maka dia bergerak di bidang ya. Nempel di bidang. Tetap pada bidang. Otomatis dia mengikuti persamaan bidang P ya. AX plus BY plus CZ sama dengan 12. Oke. Nah, konsepnya adalah, lihat. Ini kan benda B, otomatis ini posisinya nih, vektor posisi. Otomatis kita tinggal substitusi aja, ini nilai X, ini nilai Y, ini nilai Z-nya. Kita substitusikan. Sehingga A kali X, 2 plus T kuadrat per 4, tambah BY ya, tambah B. Y-nya adalah T kuadrat plus T, tambah C ya, C dikali Z, Z-nya adalah T plus 4. Oke, ini sama dengan 12. Nah, kita punya 2A plus A per 4 T kuadrat plus B T kuadrat plus BT plus CT plus 4 sama dengan 12. Nah, kita punya, baik kita kelompokkan. A per 4 ditambah B. Oke, ini T kuadrat. Oke, yang variabelnya T, B plus C ya, B plus C, T. Yang konstanta plus 2A plus ini 4C ya, ini 4C. Plus 4C ya, sama dengan 12. Nah, perhatikan bahwa supaya dia konsisten di dalam bidang P, maka tentu ini kan sama dengan 12 nih. Otomatis ini harus sama dengan 12. Oke. Dan ini kan yang luaskan tanpa tidak ada sama sekali variabel T. Sehingga ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0. Oke, konsepnya begitu. Jadi, pertama kita dapat 2A plus 4C sama dengan 12.
bagi 2. A tambah 2C sama dengan 6. Oke, kita punya ini. Kemudian, dari persamaan yang ini, berarti B plus C sama dengan 0. B sama dengan negatif C, ya. B sama dengan negatif C. Oke, nah, next, selanjutnya adalah kita substitusi. Misalkan si C ini ganti B, ya. Ganti B. Masukkan ke persamaan ini, sehingga kita punya, berarti kan A tambah 2. Nah, B itu negatif C, maka C-nya adalah negatif B, ya. Sama dengan 6. Jadi, kita punya A min 2B sama dengan 6. Oke. Nah, ya sudah, kita punya persamaan ini. Oke, tinggal kita pakai persamaan yang ini, ya. A per 4 tambah B sama dengan 0. Oke. Kita kali 2. Kita punya A per 2 tambah 2B sama dengan 0. Oke. Nah, kita compare dengan yang apa kita dapat tadi. Ya, kita punya A min 2B sama dengan 6. Tambahkan. Berarti setengah A tambah A. 3 per 2A. Ini habis, ya. 0 tambah 6 sama dengan 6. Jadi A sama dengan 6 kali 2, 12 bagi 3A sama dengan 4. Oke. A sama dengan 4, masukkan ke misalkan ke sini, ya, masukkan, ya. Jadi 4 dikurangi 2B sama dengan 6. Oke. Sehingga kita punya min 2B sama dengan 6 dikurangi 4, ya. 2. B sama dengan 2 dibagi min 2. Berarti B sama dengan negatif 1. Sedangkan si C-nya adalah negatif dari si B-nya, kan? Ya. Sehingga kita punya C-nya adalah 1. Oke, jadi jawabannya adalah A-nya 4, B-nya negatif 1, dan C-nya 1.